Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dery. Waalaikumsalam. Aduh, gimana kabarnya? Lama nggak ketemu nih. Lagi ngapain nih? Ini lagi ngecek barang ini. Lagi ibu lagi bersihkan nata de coco. Bersihkan nata de coco ya? Iya. Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, hari ini saya berada di Candipuro, Lampung Selatan, dan saya ketemu dengan sobat juara kita, seorang entrepreneur muda yang berusia 32 tahun tetapi sudah memiliki usaha yang tersebar di Lampung. Nah, usahanya apa? Nanti kita coba cari tahu dari Mas Dery. Nah, Mas Dery, silahkan cerita kepada sobat juara dalam kisah inspirasi juara kita kali ini, pengalaman hidup Mas Dery, terus kemudian apa saja yang sudah dikerjakan, dan tentunya motivasi-motivasi dan inspirasi apa yang bisa dibagi kepada sobat juara. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Abu sudah berkunjung di tempat kami. Di sini saya memperkenalkan, ini mungkin orang sudah tidak apa-apa, cuman kalau orang lihat pabrik lokasi industri ini mungkin tidak tahu kalau ini usaha namanya nata de coco. Kalau minumannya orang mungkin tahu ya, nata de coco itu minuman yang sangat lezat, bisa untuk diet segala macam. Tapi kalau untuk prosesnya mungkin banyak orang yang tahu, orang tidak tahu. Karena nata de coco di sini saya akan menjaga dikit nata de coco. Nata de coco itu orang taunya, Pak, itu selama ini itu pembekuan air kelapa, Pak. Jadi cuma taunya kalau nggak daging kelapa. Padahal di sini nata de coco itu, Pak, itu dari hasil bakteri Acetobacter pseudomonas yang hidup di media air kelapa, Pak. Jadi bukan beku. Nah, kalau selama ini orang tahu oh Mas, air beku gitu, air kelapa dibekukan, oh mboten. Sebentar. Nanti bakterinya bakteri apa tadi? Acetobacter pseudomonas. Itu bakteri bagus buat tubuh. Iya, ya, seperti yang pada proses lactobacillus buat minuman susu fermentasi. Nah, seperti itu, Pak. Bakteri bermanfaat istilahnya kalau dulu inspirasi Mas Dery bisa bikin usaha bahan baku nata de coco ini seperti apa, Mas? Dulu awalnya saya kan pengalaman saya bekerja, Pak, di perusahaan yang di bidang makanan minuman dan mengolah nata de coco. Oh gitu. Kemudian kampung saya ini kebetulan daerah Lampung ini kan kita tahu potensinya itu air kelapa sangat melimpah, Pak. 2011 saya memulai, itu di Lampung itu air kelapa dibuang-buang. Ntar, dulu kerjanya di mana nih? Maksudnya di kota mana? Dulu saya di Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi. Iya. Kalau pengalaman bekerja saya terus terang, Pak, dari mulai OB udah pernah, sampai terakhir saya menjadi manajer produksi. Itu kisaran 2007 sampai 2011. Jadi dulunya karyawan, ketika usia masih muda, baru lulus kuliah, terus kemudian belajar di perusahaan tersebut, balik lagi ke kotanya, menjadi seorang pengusaha, gitu ya ceritanya? Betul, Pak. Cuman saya waktu itu justru kuliah sambil bekerja. Oh, kuliah sambil bekerja. Berarti benar-benar luar biasa loh perjuangannya Mas Dery ini. Nah, Mas, inspirasi membuat nata de coco dari 10 tahun yang lalu itu apa, Mas? Yang menginspirasi bahwa industri ini akan berjalan panjang gitu. Karena kan saya aja jujur hanya tahu menikmatinya saja, tapi membuatnya nggak ngerti. Jadi dulu intinya gini, Pak, saya usaha ini awalnya itu satu karena kerja bahan baku itu dari Pak. Kedua, saya udah bidangnya memang selama bekerja di makanan minuman. Ketiga, ini kan industri yang menyerap banyak tenaga kerja, Pak. Jadi padat karyawan. Memang nggak bisa digunakan mesin atau alat-alat permesinan untuk membuat nata de coco ini? Kalau untuk fermentasi tidak bisa, Pak. Kalau untuk sekedar hanya meng-cutting segala macam, bikin model segala macam, itu boleh menggunakan mesin. Tapi untuk namanya fermentasi nata de coco yang Acetobacter itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Kayak beternak di sini, Pak. Jadi, Pak, beternak bakteri istilahnya. Ya, jadi tetap memerlukan keahlian seorang manusia untuk beternak bakteri nata de coco ini ya. Betul, Pak. Ya. Nah, pangsa pasarnya sendiri gimana, Mas, untuk sekarang ini? Kalau pasar ya masih luas, Pak, karena kita sistemnya kita tidak mengolah untuk menjadi, karena nata de coco ini kan ada yang untuk food dan non food, Pak. Jadi kita ada kalau yang food ya untuk jadi makanan minuman. Jadi pangsa pasar kita ya industri makanan minuman, Pak. Perusahaan besar yang ada di Indonesia ini. Jadi supplier untuk perusahaan-perusahaan besar. Iya, betul, Pak.
Ya, 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 ya. Terus selain industri makanan minuman, apalagi penggunaan nata de coco ini? Kalau di luar negeri itu banyak digunakan untuk tekstil, Pak. Biomasker, ya. Itu kan disebut bioselulose. Bagus seratnya untuk masker kecantikan, bukan masker. Oh, masker kecantikan. Saya pikir masker buat menahan COVID. Ada juga terakhir untuk plastik, Pak. Karena bisa menggantikan plastik. Jadi plastik yang ramah lingkungan. Artinya dia dalam jangka berapa tahun bisa hancur. Hancur. Iya. Ya, 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 ya. Nah, itu kan sesuatu yang bisa dibilang di Indonesia belum begitu meluas ya. Betul. Karena di Indonesia setahu saya nata de coco ya minuman yang ada kotak-kotaknya Ya, pengganti betul. kolang-kaling lah. Iya, betul. Kalau saya ya kan. Selama ini Mas Dery di Lampung memproduksi bahan bakunya nata de coco, disuplainya kemana aja? Di kota-kota mana aja, Pak? Ya, di antaranya ada di Bogor, Pak. Bogor, Tangerang, Jambi, Jambi, Pekanbaru, Medan, wah banyak juga ya. Padang. Wah luar biasa. Sobat juara sekalian, tentunya ini adalah sebuah industri yang tidak semua orang tahu dan tidak semua orang mampu dan bisa menjalaninya. Perlu bahan baku, perlu teknologi bagaimana cara mengolahnya, dan yang ketiga pastinya perlu tahu marketnya kemana. Dan Mas Dery ini kebetulan sebelumnya bekerja di perusahaan makanan minuman, jadinya marketnya tahu ya Mas ya? Iya. Kalau saya boleh tahu Mas, tantangan mendirikan usaha nata de coco ini apa Mas? Tantangannya terutama di SDM, Pak. Di Sumber daya manusia dan bahan baku itu utama. Karena bahan baku dan sumber daya manusia itu 40% itu di tenaga kerja, biaya produksi 40% lagi itu di bahan baku, Pak. Oke. Yang saya maksud di tenaga kerja itu, Pak, skill untuk kita kan berternak ini istilahnya, Pak, tadi Ya. bukan pembekuan air kelapa ya. Jadi Ya. ya masyarakat kan mungkin taunya pembekuan. Ini kita beternak bakteri untuk menghasilkan benang-benang yang jadinya nata. Ya. Jadi ketika skillnya itu harus bisa lah kayak peternak-peternak, artinya bisa memelihara dengan baik segala macam supaya tidak mati bakterinya. Ya, ya, ya. Karena bakteri juga makhluk hidup gitu Betul, ya. Pak. Nah kalau story-nya nata de coco sendiri itu dari kota mana atau dari negara mana Mas? Kalau menurut ini dari Filipina, Pak. Oh, dari Pertama Filipina? dari Filipina, baru masuk Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya bukan dari Indonesia lagi, tapi dari Filipina dibawa ke Indonesia. Tahun berapa tuh dari Filipina masuk Indonesia? 1974. Oh belum lahir dong kita. Iya, kita belum lahir. Nah, tentunya kan proses nata de coco itu yang tadi Mas Dery ceritakan mulai dari air kelapa, direbus, kemudian dikasih bakteri, iya, betul, terus kemudian ditunggu selama 7 hari, waktunya, dicuci, terus kemudian Potong, dipotong-potong. Itu kan perlu kesabaran ya. Betul, Pak. Proses kegagalan atau keberhasilan berternak bakteri nata de coco ini seperti apa? Nah, ini yang biasanya nggak sembarangan, Pak. Karena saya mendidik orang yang di fermentasi ini, Pak. Itu 50% gagal, 50% berhasil pengalaman saya. Waduh, 50-50 ya? Iya, Pak. Karena sama aja berternak ya. Jadi ada di situ ketelitian, ya, terus telaten. Nah, intinya peduli lah. Namanya makhluk hidup, Pak. Itu biasanya kita memperlakukan ya harus seperti diri kita. Ya. Ya, betul kan, Pak? Betul, Ya, betul. ternak ayam segala macam kan. Ya, kita harus mungkin mereka punya jiwa atau gimana. Kita harus menjiwai istilahnya. Setuju sekali saya itu. Nah, nata de coco ini kan bisa dibilang makanan yang bukan makanan primer. Betul, Pak. Kalau saya boleh tahu dalam kondisi pandemi COVID seperti ini bagaimana Mas pangsa pasarnya? Apakah naik, apakah turun, apakah so-so aja? Sebenarnya secara nasional tetap turun, Pak. Aku ekspor turun, modern. Cuman kita masih ada angin segar, Pak. Karena pasar nata de coco tidak hanya modern market dan ekspor, Pak. Oke. Karena banyak di tradisional market. Oh. Jadi alhamdulillah masih jalan. Masih jalan ya. Jadi nata de coco ternyata termasuk salah satu makanan yang terus survive di saat pandemi COVID ini. Dan tentunya itu adalah buah dari kompetensinya Mas Dery selama hampir 10 tahun menggeluti usaha ini. Dan sekarang sudah ada berapa pabrik, Mas? Kurang lebih ada 13 tempat. Ada 13 pabrik, Iya, tersebar di kota mana aja? Di Lampung, Pak. Semuanya di Lampung, di Provinsi Lampung. Iya, Pak. Karena itu tadi ya, bahan bakunya ada Ya, di... mendekati. Kita sistemnya kalau bikin pagi mendekati sumber bahan baku, Pak. Nah, teman-teman sekalian, Mas Dery ini pernah jadi karyawan dan kemudian sekarang menjadi pengusaha dengan 13 pabrik yang memproduksi bahan baku nata de coco. Kita mau cari tahu nih, pengalaman Mas Dery dan apa yang dia rasakan. Apa sih Mas bedanya jadi karyawan sama pengusaha?
mungkin sebagai seorang pengusaha muda yang usianya belum nyampe 40 bisa sharing apa bedanya dan kira-kira pesennya buat teman-teman Sobat Juara apa Mas? Jadi gini Pak, kalau pesen buat yang muda-muda terutama Pak ya, kalau saya dulu punya prinsip gini Pak, jadi bekerja itu untuk dua, satu untuk uang, dua untuk pengalaman Pak. Oke. Jadi kita bekerja kalau bisa dapat dua-duanya, kalau nggak bisa salah satunya minimal pengalaman. Karena ilmu yang kita bawa ya itu nanti Pak. Nah, jadi selama kita masih muda, seusaha cari banyaklah pengalaman. Jadi jangan hanya memikirkan banyak Pak sekarang orang anak kuliahan gini milih-milih pekerjaan segala macam ya, nggak mau sampai mendingan saya nggak kerja lah kalau seperti itu. Nah, mana justru bekerja itu untuk cari pengalaman, walaupun dengan bekerja hasilnya belum maksimal. Nah, ketika sudah berpengalaman, kita bisa mencontoh, bisa buka usaha yang dulu kita seperti kerja. Kalau nggak salah sampean pernah cerita sama saya kan bahwa dulu pernah bekerja di perusahaan yang istilahnya sampean merasa tidak bisa untuk buka usaha, sampean pindah ke makanan minuman yang gajinya lebih rendah. Betul, ya? Pak. Nah, itu salah satu prinsip yang dijalani kan gitu. Betul, ya. Pak. Dan ternyata Mas Dery bisa merasakan manfaat dari prinsip yang kemudian dijalanin dan sekarang punya 13 pabrik nata de coco tersebar di Provinsi Lampung. Yang terakhir Mas, pesan terakhir kepada Sobat Juara agar mereka terus semangat, baik yang mau menjadi karyawan atau mau menjadi seorang pengusaha apa Mas? Jadi kalau jadi karyawan, mumpung jadi karyawan carilah ilmu sebanyak-banyaknya Pak. Itu. Nah, setelah jadi karyawan bisa buka usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, bisa berguna untuk umat. Itu yang penting. Terima kasih sekali Mas Dery atas inspirasi juara kita kali ini dan tentunya inspirasi juara yang kita sekarang ceritakan kepada Sobat Juara semoga menjadi sarana dan ilmu yang menjadi latar belakang buat Sobat Juara untuk terus berubah menjadi lebih baik. Nanti kalau teman-teman Sobat Juara pengen main ke Lampung boleh nggak Mas? Silakan Pak. Nah, silakan Mas, kasih tahu alamatnya dan nomor teleponnya Mas Dery. Boleh, silakan kalau yang mau berkunjung. Alamat saya di Desa Rawas 8, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Nomor teleponnya atau WA 0821 222 00320. Terima kasih banyak Mas Dery dan tentunya jangan kaget kalau nanti banyak yang datang ke sini dan belajar gitu kan. Dan yang paling nikmat adalah ketika siang hari kita minum es nata de coco bersama Mas Dery dan keluarga. Sobat Juara sekalian, sampai ketemu lagi dalam inspirasi juara yang akan datang. Salam juara, juara luar biasa.